terima kasih Pak Denoku. Mungkin kita akan kehilangan ya kalau sudah berakhir. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada Bapak Muhaimin Iskandar. Muhaimin siapa sih namanya? Muhaimin aja Bu, nggak ada Iskandarnya. Ketua partai jangan dibawa-bawa Bu. Bapak Muhaimin akan membawakan murid SMP, ingat ya, murid SMP, jangan murid SD. Pada Pak Muhaimin dipersilakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Waduh, nggak semangat nih. Yang lain pada kemana nih? Semangat nggak? Yuk. Gimana kabarnya hari ini? Semangat Pak. Semangat. Oke. Baik Bapak. Oke. Baik Bapak. Sudah ada semua ya? Ada semua ya? Oke. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ada yang mau memimpin doanya? Silakan. Ayo tuh Pak. Ya. Boleh aja. Ada yang mau memimpin? Ali nggak nongol-nongol tuh Pak. Ya, Bapak pengen laki-laki yang memimpin doa itu laki-laki. Awas, karena laki-laki adalah pemimpin, jangan perempuan. Pemimpin. Ya, jadi yang doa memimpin doa itu laki-laki ya. Silakan. Siapa? Oke, biar cepat. Saipudin aja. Ayo, silakan Pak Saipudin. Iya Bapak. Mari kawan-kawan, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terlihat ya untuk materi yang sudah Bapak bikin di PPT-nya. Sudah terlihat belum? Bapak, sudah. Oke, jangan melihat orangnya ya. Woi, sini ada orang ganteng. Oke, sebelum kita tadi alhamdulillah kita berdoa sudah dimulai, sudah diawali dengan doa. Ingat ya, berdoa setiap segala sesuatu kita akan melaksanakan kegiatan awalnya dengan doa. Ya, karena itu doa itu meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak absen dulu ya untuk kelas 7A yang ini. Afia, ada Afia? Hadiroh Pak. Ya, Ali Haidar. Hadir Pak. Oke, lanjut. Alia? Hadir Pak. Oke, Alia gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, Asrini ada Asrini? Alhamdulillah sehat Bapak, ada. Oke, Dian Hardiansyah. Dian. Bangun dong. Dian, itu dipanggil Dian. Ngantuk aja dia mah. Siap, oke. Dah, mungkin biarin lagi keluar atau gimana. Fani Afia. Hadir. Siap. Haulati. Ada Pak. Fatimah. Hadir Pak. Rohimi hadir, ada. Kayaknya lemes sekali ini. Lemes sekali. Semalam tidur jam berapa, Neng? Wah, biasa ini HP aja ya. Oke, dah nanti kita bahas. Saifuddin. Hadir Pak. Iya, bagus, semangat sekali. Sophia. Hadir Pak. Oke, Suci Rahmawati. Suci, ada ya? Oke,
Baik, anak-anak, alhamdulillah ya hari ini kita hadir semua. Mudah-mudahan kalau tadi Bapak ngajar di kelas 7B ada yang sedang sakit, kita berdoa mudah-mudahan yang sakit itu bisa segera disehatkan kembali. Sebelum kita mulai, nih seperti biasa, Bapak punya kesepakatan kelas hari ini, ya. Nanti ada 5 ke 6, jangan banyak-banyak kalau kesepakatan kelas ya. Ini kita harus sepakati bareng-bareng ya. Yang pertama, semua peserta didik ya, kalian semua menyalakan kameranya secara on. Setuju nggak? Setuju, Pak. Oke. Ali, setuju nggak Ali? Kayaknya merengut gitu. Setuju Pak, tapi saya lagi dikerok dulu Pak, sebentar. Oke, siap Pak. Yang kedua, boleh minum tetapi tidak boleh makan. Setuju nggak? Setuju. Oke. Setuju, Pak. Yang ketiga, maksimal 2 orang jika ingin ke toilet. Nah, jangan buruk Setuju, Pak, Pak. izin ke toiletnya. Oke, setuju ya? Setuju, Oke. Pak. Yang keempat, present mengangkat tangan jika ingin bertanya. Setuju nggak? Iya, Pak, setuju. Oke, 4 dari Bapak. Nah, dari kalian, kira-kira apa yang menjadi kesepakatan hari ini? Tidak boleh gaduh, Pak. Oke, tidak boleh gaduh ya, Bapak tulis di sini ya. Tidak boleh gaduh. Gimana? Saya sampai jam berapa? Tidak boleh sedikit. gaduh. Oke. Tapi kan jadinya nangis. Tidak boleh jahil, Pak. Hah? Tidak Tidak boleh boleh. jahil. Sering itu sih. Kalau kesepakatan kelas gini ya, kalau tidak boleh kan itu merupakan satu aturan, itu bukan seperti itu ya. Oke, ini ya, tidak boleh gaduh. Oke, tidak boleh. Yang nih, matikan mikrofon ketika yang lain sedang kita menghargai berbicara orang lain. Gitu ya, sepakat ya? Oke, sepakat. Lanjut. Ya. Baik, anak-anakku, Bapak punya tujuan nih. Setiap pembelajaran itu punya tujuan. Tujuan ini pada kalian mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya itu sholat. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis sholat. Yang ketiga, mampu melaksanakan tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang keempat, mampu menghafal dan membaca doa-doa dalam sholat dengan tajwid yang benar. Yang kelima, mampu memahami makna dan hikmah di balik setiap gerakan dalam sholat. Yang keenam, mampu menjaga waktu-waktu sholat dan menjadikannya kebiasaan. Ya, jadi gitu ya. Selain Bapak mengajarkan ini, Bapak juga punya tanggung jawab. Ya, ada tujuan, setiap pengajar itu kan punya tujuan nih. Apa nih tujuan? Oke, nah, baik. Hari ini kalian kira-kira siap nggak untuk belajar? Siap ya, dengan diawali tadi kita sudah sepakat di awal. Oke, Bapak mulai di pembelajaran yang pertama. Di hari ini kita mulai di bab ketiga, yaitu tentang memahami hakikat sholat dan zikir serta pelaksanaannya. Oke, siap ya? Pak. Oke, Pak. kenapa ayo? Pak. Kenapa? Itu Saifuddin HP-nya jangan, Pak. Hei. HP-nya Saifuddin. Sudah dimatikan Bu. Nanti ada anak OSIS yang razia HP. Masukkan HP-nya, kalau enggak simpan di meja Bapak. Itu speaker HP-nya Iya, Pak, Pak nyala, Pak. Oke, speaker HP. Enggak, jadi nggak jelas suaranya, Paknya. Ada ini ya. Ya, silakan saya pun di off-kan dulu atau di off-kan di sini semuanya. Pak izin. Kalau di off-kan di sini nanti nggak ada feedback, kita nggak. Oke. Pak izin, Pak. Gimana? Izin ke belakang dulu ya, Pak, sebentar. Oke, siap. Ingat ya, maksimal 2 orang. Ya, kalau sendiri itu lebih bagus. Mas udah gede di an. Baik, Pak, terima kasih. Ya, silakan. Oke, kita lanjut ke bab 3, memahami hakikat sholat, zikir serta pelaksanaannya. Sebelum yuk kita perhatikan gambar ini. Jangan perhatikan gambar yang ini ya. Kalau ini penggambarnya, wah ini siapa ini? Ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira pilih salah satu gambar. Salah satu gambar. Kira-kira dalam gambar itu apa yang kalian dapatkan?
Mana Pak gambarnya Pak? Oh, belum? Sudah belum? Gambarnya belum muncul, Pak. Ya Pak. Sudah. Nah, jangan lihat gambar ini ya. Yuk kita lihat dulu gambar ini. Itu siapa Pak? Ini Komandan Polisi Ladusing ini. Oke, ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Apa yang kalian perhatikan? Apa yang kalian dapatkan? Orang sholat. Ada yang sholat sendirian, ada yang berjamaah Pak. Oke, ya. Itu ada yang salah, Pak, nomor 4. Ada yang Salah. Ada yang salah nomor. Masa Perempuan imamnya jadi imam. Ibu, Pak, ibu nggak boleh jadi imam. Oh gitu, berarti kalian cerdas ya, sengaja. Oke, kita yang ini dulu ya. Ke nomor 1 apa yang dilakukan ya? Apa yang sedang dilakukan? Berdoa. Sengaja ini Bapak acak ya, 1, 2 nggak runtun. Nah, nomor 2 apa yang nomor 2? Lagi sholat. Sendiri. Sholat sendiri. Kalau sholat sendiri itu namanya apa? Munfarid. Munfarid. Ya, yang ketiga apa itu? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Tentunya kalau jamaah itu apa sih yang namanya jamaah itu? Ada imam, ada makmum, sholat bersama-sama. Oke, bagus. Sholatnya. Ya. Oke. Ada berapa minimal makmumnya? 1. Minimal 1. Oke, minimal 1. Nah, makmum sendiri, ini yang jarang sekali ini jalan sendiri. Makmum itu kan ada berapa makmum itu? Ada 2 yang makmum itu. Makmum bagi 2. Makmum yang sering kita dengar yaitu makmum masbuk. Iya kan? Makmum masbuk itu apa? Yang ketinggalan, Pak. Yang satunya, kalau kita menjadi makmum, tetapi sholat ikut dari awal ketika imam mengucapkan Allahu Akbar. Makmum ikut Allahu Akbar. Coba namanya makmum apa? Apa ya Pak? Ayo makmum apa namanya? Kenapa? Lupa Bapak. Lupa. Wah, nggak dibaca nih materinya ya. Nah, emang. Ya, lupa. Makmum apa yuk? Oh, betul. Itu yang belakang ya, benar. Walaupun berbisik kedengeran. Makmum apa? Makmum muwafiq. Ya, makmum muwafiq itu yang ikut dari awal ya. Kalian kan sementara sering diterangkan makmum masbuk tapi tidak mengenalkan makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang ikut sholatnya dari awal. Oke. Bagus. Yang keempat itu apa? Tadi ada yang protes ya Pak Haulat ya? Iya, Pak, itu salah. Masa yang pakai bukan di depan. Kembali. Asti, konsentrasinya berarti bagus. Kita tepuk tangan semua buat untuk kita semua, terutama untuk Paleti. Ya, oke. Kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam? Ayo. Karena perempuan itu lemah. Oke, ya selamat tadi ketika Bapak awal kan ya, laki-laki adalah menjadi yang berdoa adalah laki ya yang memimpin itu. Jadi perempuan kodratnya dipimpin oleh laki. Oke, kita nggak ngebahas tentang yang ini tuh. Oke, tentang sholat berjamaah, tapi kita fokus terhadap sholat rukunnya sholat. Ingat kan? Kemarin kita sebelum bahas bab 3 ini, apa yang dibahas? Ya, betul. Tentang toharoh ya. Jadi sholat itu tidak akan sah sholatnya kalau sebelum melaksanakan Wudu. Karena wudu itu kan kemarin kita bahas ada di bab toharoh, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut jadi ke bab sholatnya. Ingat ya, sholat tidak akan sah kalau misalnya tidak melaksanakan wudu. Oke, ya. Oke, Bapak jelaskan sedikit makna sholat dan zikir. Makna sholat secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa, ya, atau doa meminta kebaikan. Karena di dalam sholat sendiri itu adalah bacaan-bacaan doa, ya. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, ya. Ya, tentunya kalian pasti tahu nih, mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat
selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Ya, bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan ya bahwa amalan-amalan yang pertama dihisab adalah amalan sholat. Kalau sholatnya baik, maka kesananya akan baik. Ya, nah ini di sini tadi bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, oke. Berikutnya. Nah ini rukun sholat. Kalian kemarin ada tugaskan dari Bapak sebelumnya untuk bab ini. Sudah dicari belum? Ada berapa rukun sholat? 17. Ya, 17. 17. Oke. Ada berapa lagi? 18. Oke. Ada berapa? 11. Iya, oke, ya. Semuanya itu sama, ya kan? Boleh dan itu diyakini oleh para ulama. Oke, kita Bapak ambil yang 13 ya, yang 17 dan yang 13 Bapak ambilnya. Yang pertama, berdiri jika mampu. Paham nggak maksudnya berdiri jika mampu? Ya, Pak. Oke, ya. Jadi sholat itu berdiri jika mampu, tidak ada paksaan, iya kan? Tidak ada paksaan. Ya, sholat itu memang harus dipaksakan karena merupakan kewajiban. Tapi ketika rukunnya ini, ya rukunnya berdiri jika mampu. Artinya ketika kita sedang sakit misalnya, ya ketika kita sakit misalnya, boleh dengan duduk. Kalian suka nggak memperhatikan orang yang sholat, nih laki-laki yang sering sholat Jumatan, biasanya kan kalau sholat Jumatan itu makmumnya di masjid itu banyak sekali, bermacam-macam dan berbagai dari sudut desa. Ada di ujung sana Pak DKM sudah menyediakan ya di bawah bagian belakang itu menyediakan kursi. Itu buat apa? Bukan untuk duduk manis di situ melihat orang sholat, tapi apa? Sholat jika berdiri tidak mampu. Kalau tidak mampu duduk? Berbaring, cerdas. Oke. Nah, sekarang kalau tidak mampu berbaring juga? Cuma itu Pak, isyarat aja Pak. Syarat. Betul. Dengan isyarat dan pikiran. Apa Syafudin? Isyarat. Isyarat. Nah, kalau isyarat Bapak. Kalau isyarat juga tidak mampu? Ya disolatin Disolati, aja. Pak. Dengan hati. Kalian mau disolatin? Ya, makanya kan itu adalah hukumnya. Oke. Yang kedua membaca niat. Ya, yang kedua membaca niat. Awas, dari berbagai macam madhab, niat itu ada beberapa. Ada niat yang diucapkan, ada niat yang tidak terucap. Ya, kalian jangan sampai melihat contoh gini. Ya, niat sholat zuhur. Ada yang hafal sholat zuhur? Saya Pak. Oke, gimana? Sok Neng, bacain Neng. Gimana? Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Oke. Allahu akbar. Yang dilakukan, coba sok Alia, yang dilakukan tadi niatnya awal itu sholat apa? Sholat zuhur, jamaah atau makmuman? Jamaah atau makmuman, mohon maaf, jamaah atau munfarid ya. Oke, itu sampai ketawa. Oke, ya. Jadi ada yang terucap secara lisan, ada yang juga tiba-tiba langsung datang Allahu Akbar. Oke, awas jangan membedakan ya, jangan menginikan ya. Oke, itu sholat. Oke deh, waktu ya. Ada yang sholat subuh? Yang bisa niat sholat subuh? Aku. Silakan, ayo gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi arba'a raka'atin. 2 rakaat ya? Nah, Benar ya? Benar ya? yang lain tuh Mana ya, Pak? Yang lain perhatikan. Jadi awas, ketika belajar agama, coba yang lain perhatikan, ya. Bener nggak yang dibaca oleh Ayu tadi? Ayo, bener nggak kira-kira? Salah Pak, itu subuh cuma 2 Pak. Ya, salah. Harusnya gimana? Ayo, Haula.
yusolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Oke, 2 rakaat soalnya, Pak. haula lagi ya, tepuk tangan buat haula. Oke, ya. Oke, Bapak bertanya ya tentang sholat subuh ini nih, sholat subuh. Cung, yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh. Cung, yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh. Aku Bu di musola Pak. Aku Pak di musola tadi. Musola ya. Oke, Bapak itu ngacung ya. Ya Ikut mama. Allah. Dari 13 siswa ini ternyata hanya 4 sholat subuh yang sholat subuh. Iya tuh Ali nggak mau sholat Ali, tuh. kamu kenapa sholat subuh? Bangun jam berapa, Al? Aku tadi kesiangan Pak, terus langsung berangkat. Bangun jam berapa? Kesiangan itu bangun jam berapa? Setengah Main game 7, terus, terus Pak, itu langsung tuh. mandi segala macam langsung ke sekolah Pak. Jangan mentang-mentang rumah deket, bangun setengah 7, jam 7 masuk. Nih, gini. Oke. Sholat subuh sangat penting. Ya, bukan berarti sholat yang lainnya tidak penting. Ini kan? Nah, sholat karena apa? Diawali kita itu dengan sholat. Ini bangun ya, dan tidak ingat, Bapak sering mengatakan, ya, tidak ada kata kesiangan ketika kita melakukan untuk sholat subuh. Sudah kemarin Bapak bahas ya, tidak ada kesiangan. Oke, nggak ada pertanyaan lagi kan? Kalau misalnya bangun setengah 7 tapi belum sholat, ya wajib nggak sholatnya? Kemarin sudah Bapak bahas. Oke, ya lanjut ya. Yang berikutnya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan, Pak. Dari tadi haula aja, yang lainnya kemana ini? Ngantuk kan masih Tahu tuh Alia. ini. Alia tidur terus. Ya, Al, gimana Alia? Nah, ayo gimana? Takbiratul ihram itu apa? Mengangkat tangan Pak. Mengangkat tangan seperti ini, mengangkat tangan awas Pak, ya seperti ini mengangkat tangan atau seperti ini gimana yang spesifik? Mengangkat tangan itu gimana? Bapak, Ali Pak. Allah Akbar. Setelah niat Pak. Oke, ya jadi takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, ya, telapak tangan kita menghadap ke arah Kiblat. kiblat, yang kiblat atau menghadap kiblat Allah, dan tidak menempelkan jari-jari tetapi direnggangkan. Allahu Akbar. Nah, awas, ini kalian kan masa-masa SMP, masa-masa mengenal seperti itu ya. Jangan sampai melihat ini seperti apa. Karena ketika sholat juga ya, takbiratul ihram itu ada yang bermacam-macam. Ada yang sampai dengan telinga, ya, Allah Akbar seperti ini, ada yang seperti ini, Allahu Akbar. Yang pakai yang mana? Boleh semua dibagi. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak sholat Bapak. Yang tidak sholat, betul. Ya, betul yang tidak sholat itu. Oke. Ya, yaitu takbiratul ihram. Ya, atau bahkan di sana ya, ada yang takbiratul ihram tidak mengangkat. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Kerja dengan waktu kita ya. Membaca apa? Surat Al-Fatihah. Tetapi kan sebelumnya kita nih berbicara. Sebelumnya ada sunnah dulu nih, ada sunnah. Sebelum takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah ada sunnah. Apa sunnahnya? Baca ta'awud Bapak. Oh, bukan. Membaca apa? Doa iftitah. Doa iftitah. Ya, awas, doa iftitah juga macam-macam, Ali ya. Ya, macam-macam. Ya, Suci, macam-macam. Ya, Pak. Ada yang gimana? Yang biasa kita baca itu apa? Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah katsira. Oke, ya. Atau ada juga siap. Oke. Udah. Oke. Atau ada juga yang Allahumma ba'id baina khatayaya. Ada kan? Pernah dengar enggak? Iya, Saya Pak begitu Pak. Ah, iya. Teman saya seperti Boleh itu, enggak? Pak. Boleh enggak, Al? Boleh. Boleh, Mbak. Boleh. Iya. Ya, padahal yang sering kita baca itu adalah yang panjang. Bahkan kalau tidak dibaca, boleh tidak? Boleh. Boleh. Karena Kenapa sunnah. boleh? Nah, karena sunnah. Tapi kan baiknya kita membaca. Membaca. Yang berikutnya, surat Al-Fatihah ini wajib. Ada nggak yang belum hafal surat Al-Fatihah?
Hafal semua ya? Insya Allah hafal semua, Pak. Oke. Semua, Ya, Pak. pasti. Ya. Kecuali Yosua. Ya, Yos. Yosua kenapa? Muslim, mohon maaf, ya Yos ya. Di sini nggak ada Yosua. sorry. Oke, yang berikutnya. Ruku. Nah, ruku, i'tidal, sujud dulu karena kemarin juga Bapak sudah bahas sedikit. Oke, kalau sekarang kita bahas kan lama lagi nih waktunya ya. Karena sebentar lagi juga akan istirahat ya, Oke, berikutnya nanti kita pertemuan yang akan datang masih ngebahas nih, baru beberapa ya. Supaya kita yakini tadi yang Bapak terangkan tadi ya, bobodoana indah-indah udah selesai ya. Oke. Baik. Kita perhatikan video ini. Wah, videonya bagus sekali. Belum. Sabar, masih ngeblank hitam ini. Wah, nggak sabar ya. Oke. Perhatikan ya. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. Iklan dulu. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Sip. Oke, nanti kita Bapak udah share ya videonya, ya kamu pahami bisa di rumah dan di mana tata sholat yang benar menurut ajaran Rasulullah. Ya tadi sedikit spill ya yang sudah Bapak jelaskan tadi untuk takbiratul ihram seperti apa. Ya di sini di video ini sudah dijelaskan semua ya. Yang menggunakan Allahu Akbar kabiro, yang menggunakan Allahumma wa'adaina ya. Jadi sudah di semua. Baik, berikutnya kita ke sampai sholat ya. Sholat ini nggak ada yang tanyakan ya? Ada yang tanyakan tidak untuk sholat? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, yakin jelas. Awas jangan ketika Bapak bertanya, wah nggak jelas, atau ketika ada di ulangan belum diajarkan. Nah itu yang berbahaya. Udah jelas ya? Yakin ya? Iya, Bapak. Oke, berikutnya yang ini salah ini. Zikir. Makna zikir. Pernah dengar nggak apa itu zikir? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Pernah nggak kalian melaksanakan zikir? Pernah, Pak. Yakin? Sering, Pak. Yakin Yakin dong. Orang Bapak kalau lihat kalau jamaah sholat duhur di sini, assalamualaikum, kamu langsung bubar, pengen jajan. Marib, Pak. Marib di rumah. Oh, kalau di rumah. Emang sholat duhurnya di rumah? Marib bisa di rumah. Oh, gitu. Padahal kan waktunya sampai jam 2 loh di sini tuh. Jamnya. Wah, hebat. Oke. Pak, emang kalau zikir harus sesudah sholat saja ya, Pak? Oh, enggak. Zikir itu kan apa sih? Mengingat Allah. Kita boleh mengingat Allah kapanpun dan dimanapun berada. Ya, karena Bapak, kalau nggak zikir Pak, boleh nggak? Oke, gini. Ada hadis yang mengatakan ketika kita selesai sholat, ya, seburuk-buruknya orang yang sesudah melakukan sholat bukan seburuk apa ya namanya,
jangan langsung detik itu bisa mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika assalamualaikum jangan langsung berbet, langsung jajan, ya. Ketika habis sholat, tapi minimalnya ya mengucapkan istighfar. Istighfar itu kan ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Kalau yang astagfirullah, ya cuma kita yang astagfirullah sambil udah selesai sambil jalan ya nggak masalah juga. Yang penting kan kita mengingat Allah. Kenapa? Karena tadi di dalam sholat sendiri itu adalah ungkapan doa-doa kita semua. Ya, paham ya? Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu kan doa-doa, di dalam surat surat-surat yang lain, ya. Oke. Oke, zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah mengingat. Ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat yang ketiga, surat yang ke-33. Ada yang mau baca? Halo. Hai. Saya, Pak. Siap. Silakan. Sob, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Oke, terima kasih. Ingat. Jangan ngobrol. Yang lainnya jangan ngobrol. Ingat, ketika ada yang membaca Al-Qur'an, ya kali ini, yang membaca Al-Qur'an dan yang mendengarkannya sama-sama mendapat pahala. Gratis, ya. Oke. Selanjutnya berikutnya, ya. Aduh, ini waktunya. Kita berburu dengan waktu. Zikir dapat dilaksanakan dengan 3 cara. Tadi yang bertanya, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Zikir dengan ucapan, tadi ya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, tasbih, ya. Ada juga yang 3, zikir dengan perbuatan, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya atau takwa, termasuk zikir itu, ya. Oke, ya. Oke, baik anak-anak, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tidak? Jelas, Pak. Jelas semua ya? Paham, Pak. Oke, kalau jelas, nih Bapak sudah menuliskan tugas buat kalian. Gimana? Oke ya, kalau jelas nih Bapak sudah menuliskan tugas buat kalian semua. Nanti sekretaris bisa dicatat atau misalnya nanti Bapak share aja lah ya tugasnya ini. Nah, nanti kita bahas minggu depan, tugasnya dikumpulkan ke Bapak tugasnya. Oke, ya baik. Itu ya anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Tapi sebelumnya ya ini Bapak sudah bikin jam nih ya, kira-kira bisa nggak untuk refleksi kalian? Ya. Oke, gini aja ya. Gak usah dibuka jamboardnya, refleksinya ke jamboardnya. So, kira-kira refleksi untuk hari ini. Fani, gimana perasaannya Fani hari ini dengan belajar dengan Bapak hari ini? Wah, senang sekali. Semoga sukses selalu. Ya, senangnya senang gimana nih? Senang karena kayak dibuin atau senang memang ini perlu diajarkan? Pani itu belajarnya sholat sama Iya, nanti aku mau sholat sama Maya. Bapak lagi ngobrol sama Fani dulu sebentar, nanti juga ada gilirannya, oke? Oh, ayo dengerin, ayo. Sebentar. Iya. Ayo. Sekarang Ayu dah. Ayu, sok. Gimana perasaannya? Aku senang Pak, soalnya aku bisa belajar sholat. Soalnya mama aku nggak pernah sholat. Aduh. Yakin? Nah, kalau seperti itu, Ayu, kira-kira Ayu yang mengajak sholat bisa nggak di rumah? Oh, insya Allah Pak. Ya, harus karena sholat adalah kewajiban. Ya, jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Ya, as-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiangnya agama. Ya, oke. Ya, baik.
Satu lagi deh, laki-laki. Dian laki-laki ya. Kira-kira gimana hari ini perasaannya? Bapak istirahat jam berapa, Pak? Sebentar lagi, ini udah lebih 3 menit ya. Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi. Oke. Gimana Dian? Iya Pak, saya senang nih pelajaran. Oke, ya. Biar Oke, siap. saya nanti rajin sholat Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Jangan awas. Ingat, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka akan mengokohkan agamanya. Tapi kalau orang Islam ini tidak melaksanakan sholat, ya, wah, hancurlah agama kita. Oke, baik, itu aja anak-anak semuanya. Kita Pak, ada tutup. PR nggak Pak? Gimana? Pak, ada PR nggak Pak? Tadi kan Ada sudah. PR nggak? Tadi kan sudah. DPR. Sudah, Neng. Ini Neng nih. Nanti kan Bapak udah ini. Tadi tugasnya udah. Ya. Oh iya Pak. Tugas sudah Bapak serahkan. Ngobrol ya. aja tuh, aku ya. Oke, tugas Kedolanan baik. Ngobrol baik. Oke. Iya, Ah, maaf. oke, pasar dekat tapi kita tidak di pasar. Nah, pasar dekat tapi kita di pasar. Oke. Ya. Baik, anak-anak semuanya, kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdah. Alhamdulillah. Terima kasih. Silakan istirahat. Jangan lupa ketika makan dan minum awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Buat Pak Muhaimin. Alhamdulillah, Pak Muhaimin luar biasa sekali. Aku salut. Ya. Terima kasih Pak Muhaimin karena telah memberikan satu tampilan yang luar biasa bagi saya. Calon. Awas nih, kebablasan, 12. Oke, barangkali ada yang mau memberikan tanggapan dari rekan-rekanku yang tercinta. Silakan, Bu Fani, boleh? Atau Pak Saifuddin? Ibu Rohimi Buat saja, jangan banyak-banyak. Rohimi Bu. Ibu Rohimi. Ya, Mangga. Bu Rohimi, silakan. Lanjutkan. Suaranya kecil, Bu. Suaranya. Ibu suaranya mohon maaf Ibu. Ya, baik. Apakah sudah terdengar saya? Siap. Sudah Bu. Ya, ini mohon maaf ya agak ini. Tadi saya menyimak yang disampaikan Pak Muhaimin ya, saya yang menurut pesan saya sih sudah lengkap ya dari awal sampai akhir. Coba barangkali aku luput yang atau tapi yang perlu mau disampaikan itu bagus sekali ya, kegiatan pembelajarannya itu sudah diselipkan apa ya, kemampuan abad 21 ini ya mungkin ya, yang kayak misalkan pakai Jamboard, terus tadi bertanya jawab dan lain-lain, interaktifnya udah bagus sekali. Yang pakai Jamboard itu memang biasa dilaksanakan apa? Saya melaksanakan ketika tahun 2021 pas COVID itu kan ada pembelajaran ini ya, terakhir refleksi menggunakan Jamboard. Ya. Tapi kalau misalnya di kelas ya nggak ada. Kalau di kelas nggak ada. Paling mungkin ya bisa sticky note atau apa. Kalau Jamboard itu kan khusus untuk ketika kita melaksanakan kegiatan daring. Kalau seperti itu Ibu. Oh iya. Oh karena itu untuk siapa ya? Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rohimi ya tadi ya. Pak Muhaimin, aku mau ngasih tanggapan nih. Oh, Itu gambarnya bagus banget ya. moderatornya sendiri. Itu Gambarnya apa fotonya Bu? iya. Gambarnya apa orangnya Bu? Orangnya ya? Orangnya tuh.
Oke. Ya, ada satu lagi nih yang belum masih tanggapan, boleh satu lagi? Karena sekarang waktunya akan habis. Silakan. Kalau nggak ada, kita langsung saja ke Ibu dosen, kepada Ibu Yuyun. Persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu Moderator. Kalau nggak itu nanti dia bablas lagi. Ya. Tegas ya ternyata Pak Muhaimin kalau di kelas ya. Makanya pas kalau jadi wakasek itu benar. Ditakutin kayaknya. Justru saya nggak mau ditakutin Ibu. Kalau kepala dinas tuh. Ya. Jadi betul ya. Yang disebut dengan refleksi itu tadi bagaimana belajar hari ini, kemudian nanti sikap dirinya itu seperti apa ya. Jadi yang disebut refleksi bukan sekedar menyimpulkan, tetapi melahirkan sikap nanti kedepannya seperti apa. Saya harap Bapak Ibu semua ketika nanti dalam proses pembelajaran itu seperti itu ya. Saya itu mengampu mata kuliah genetika. Genetika itu lebih banyak pro dan kontranya gitu ya. Terutama kalau misalnya Bapak Ibu bisa search kayak misalnya babi berbulu domba. Silakan bisa search di Google gitu ya. Itu ada itu babi. Dia tuh hewannya hewan babi tetapi berbulu domba. Dan itu sangat luar biasa bagaimana kita membuat refleksi ya. Kemudian beberapa kontra-kontra kayak gitu. Nah, ini juga sholat ya, tadi sangat menyentuh. Kemudian bagaimana sholat yang pertama itu dimulai dengan sholat subuh gitu ya. Hari ketika kita menghadapi hari itu adalah sholat yang pertama itu adalah sholat subuh dan itu sangat menyentuh. Bagaimana Pak Muhaimin menegur Pak Ali itu sangat luar biasa. Kan Pak Alinya juga kebetulannya aktingnya mantap gitu ya. Jadi TikTokannya tuh jalan. Di balik skenario yang mungkin ada kong kali kong di belakang, at least ini hebat. Alhamdulillah ya, tidak satu ada kata, Ibu. mau dibuat satu kata. Ini biasa yang saya biasa. Satu kata ya Bu Ayu. Biasanya Bu Ayu minta satu kata. Iya. Satu kata buat Pak Muhaimin. Perfecto. Perfect Pak Muhaimin, hore, good job. Oke, saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih kepada Ibu dosen. Sekarang lanjut kepada Bapak dosen yang kita hormati dan kepada Bapak dosen yang ganteng, silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Oke, sekali lagi luar biasa buat Muhaimin dengan penampilan dan jawaban terhadap siswanya dari awal sampai akhir sepertinya tidak ada celah. Sudah luar biasa dan ini calon-calon guru profesional yang sudah profesional dan yang lain juga sama. Yang pada saat pembelajaran terkadang ada yang terlupakan atau terlewat karena beberapa faktor ya. Oke, keseluruhan saya tidak panjang lebar memberikan komentar karena memang tadi sama Bu Yun sudah disampaikan. Alangkah lebih baiknya lagi ketika siswa tadi ya, ini hanya saran saja Mas Surat. Ketika siswa ada yang ada komen ini atau dan sebagainya ya, alangkah lebih baiknya ada SDG-nya. Biasanya kalau lebih bagus ketika kondisi siswa sudah tidak kondusif, katakanlah ya, ketika ditanya pada diam ya. Alangkah lebih baiknya ada SDG. Biasanya ada, cuma saya ini waktu tuh Bapak ini karena waktunya cuma 30 menit. Ya, untuk buat Pak Muhaimin. Oke. Terima kasih. Satu kata dapat Muhaimin Pak. Satu kata buat Pak Muhaimin luar biasa. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Semoga udah berapa? Bu Moderator hari ini udah berapa? Udah 3 Bu, satu lagi Bu. Apa mau di ini aja?
satu lagi Bu Fani, Bu. Bu Lagi Bu Fani, Bu. mau Kita pending sholat asar dulu ya, Bapak Ibu ya. Sholat asar dulu ya. Bapak Ibu lebih baik Ya, kita sholat asar break dulu. kita Monggo break sholat dulu asar. berapa Nanti menit, gampang dilanjut lagi. break Nggak berapa usah menit. keluar, nggak usah keluar ya, nggak usah keluar, Hanya biarin aja. hanya Silakan break aja kita sholat biar sholat Bapak Ibu asar. tetap fokus ya Ya. dalam Zoom ini. Nggak usah live dari limit sholat asar dulu. Berapa menit? 10 menit cukup kayaknya Bu. Oke, silakan.